Jadi selama ada ketidakadilan, maka akan muncul upaya-upaya untuk menghadirkan keadilan. Saya nggak yakin teman-teman di driver ini diajak langsung sama regulator untuk menyampaikan unek-uneknya. Banyak mungkin nanti yang akan mendapatkan uang lebih dari nilainya itu, potongan 8%, tapi nanti kembali lagi kepada nanti ada feedback dari aplikasinya itu sendiri mungkin akan berkurang. Pemerintah itu harus memperlakukan kasus itu bukan berdasarkan viral gitu ya. Jadi mereka harusnya bisa mendeteksi secara dini problem itu masalahnya di mana. Pak Agung, kalau tadi kan kita nanya BPJS tenaga kerja, kalau BPJS kesehatan gimana? Kalau BPJS kesehatan tuh nggak di cover, jadi dia per komunitas juga tuh yang biasanya itu mengumpulkan anggotanya, dia tuh kerjasama sama orang BPJS, mendaftarkan mereka juga, mungkin ada anaknya juga bisa didaftarkan juga keluarganya. Tapi kalau untuk BPJS, Kalau Bapak sendiri gimana? Komunitas? kalau saya nggak punya komunitas, Pak. Jadi saya tetap didaftarkan, saya punya BPJS sendiri. Kalau BPJS TK dari Grabnya langsung. BPJS kesehatan berarti sendiri atau di cover oleh pemerintah ya? Bagian iurannya dibayar pemerintah. Betul. Ya, ya itulah yang dirasakan oleh Bapak sendiri. Terus anak yang paling besar Pak? Yang paling besar usia 14 ya Pak ya? 14 tahun, 14 tahun SMP. KTP maaf, KTP Jakarta, KTP semua Jakarta. udah Jakarta berarti udah aman lah ya. Oh Jakarta, Pak? Aman, Jakarta. Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Sekolah segala Jakarta itu punya ini Bapak, siapa saja yang mau di kelas 3 itu ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta. Betul, sudah ada, Universal Jadi nggak Health perlu bayar iuran sebenarnya untuk Jadi BPJS. kayak sekarang beliau dapat fasilitas itu sih. Dapat fasilitas itu ya? Udah lama ya Pak? Saya juga belum ngecek sih Pak, tapi pastinya sih saya udah pernah dengar itu. Iya, ya Bapak tinggal urus saja ke kelurahan untuk mendapatkan itu. Jadi Bapak tidak perlu bayar iuran. Itu udah. Nah ini konsep bagus sebenarnya dari DKI Jakarta yang bisa dicontoh oleh pemerintah pusat juga. Tapi dinas perhubungannya nggak usah dicontoh yang menarik. Dinas perhubungan jangan contoh itu kurang bagus. Tapi Kalau untuk untuk praktek BPJS-nya. jaminan sosial Jakarta yang bisa dicontoh oleh pemerintah lainnya ataupun pemerintah pusat ya, yang menjamin semua rakyat Jakarta dijamin oleh pemerintah DKI Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta selama mau di kelas 3. Asal mau di kelas 3 dijamin. Nah, sebenarnya pemerintah pusat mengatasi problem sustainability JKN yang sekarang sudah hadapi, itu bisa juga melakukan pendekatan itu. Tinggal jamin semua peserta BPJS Kesehatan yang mau di kelas 3 ditanggung pemerintah. Free semua pemerintah. Dan itu akan meringankan beban masyarakat yang sekarang lagi berat, juga sekaligus memastikan sustainabilitas JKN, karena ini sebab pemerintah nggak perlu banyak keluar biaya. Pemerintah sudah menganggarkan 20 triliun untuk mensubsidi, untuk menambal defisit BPJS Kesehatan untuk tahun ini. Pemerintah tinggal nambah, saya sudah kalkulasikan, pemerintah tinggal nambah 15 triliun lagi, artinya 15 hari MBG lah ya. Kalau MBG nggak bisa 1 triliun per hari. Ini cuma nambah 15 triliun, kurangi MBG-nya 3 triliun, ini kan selama masa libur sekolah ini kan 1 bulan 30 triliun kan aman gitu. Alihkanlah 15 triliun untuk BPJS Kesehatan, pemerintah artinya pemerintah menanggung semua yang di kelas 3 dijamin oleh pemerintah daerah, ini BPJS aman. Tinggal nambah, dan semua yang tadi yang non aktif itu kan karena nunggak iuran. Iuran itu tunggak itu sekitar 26 triliun. Gitu. Tertunggak sana ini. Dibayar tunggakan iuran tadi, kemudian jadi 35 triliun tadi untuk membayar tunggakan iuran 26 triliun, sisanya untuk membayar kewajiban sampai akhir tahun. Jadi hitung iuran untuk 20.000 orang sampai akhir tahun itu sekitar berapa tuh? 26 dikurang sekitar 9 triliun untuk membayar iuran yang kelas 3 sampai akhir tahun. Jadi pemerintah tidak pemerintah bisa menjamin bahwa JKN, satu hal bahwa
tanggung jawab jaminan sosial ini ada di presiden loh sebenarnya. Karena ini perintah Undang-Undang Dasar. Pasal 28 dalam pasal 34 juga. Bahwa pasal 34 menyatakan bahwa negara harus menyediakan jaminan sosial bagi seluruh penduduknya. Artinya tanggung jawab itu ada di presiden gitu. Jadi Ya, lanjut punya atau kesepakatan. sustain atau tidak sustainnya JKN ini ditentukan oleh kebijakan presiden. Presiden harus ngambil kebijakan, saya kira ringan lah buat presiden ngasih tambah 15 triliun lagi untuk bpjs kesehatan dan persoalan selesai, rakyat juga senang gitu. Itu deal yang sangat bagus kan gitu ya. Balik dulu ke Pak Agung. Udah tahu Pak, kalau platform fee akan turun 8%. Iya, udah tahu, Pak. Kalau di berita Emang sambutannya gimana? ada yang semangat juga, mungkin ada yang nggak setuju, Pak. Ada banyak, Pak. Gitu. Kalau dari sisi positifnya itu baik, Pak. Banyak mungkin nanti yang akan mendapatkan uang lebih dari nilainya itu, potongan 8%. Tapi nanti kembali lagi kepada nanti ada feedbacknya dari aplikasinya itu sendiri, mungkin akan berkurang. Yang saya yakinin seperti itu, itu memang dia tuh sebenarnya ngambil potongan besar, tapi dia keuntungannya itu juga nanti dibalikin lagi ke driver, Pak. Ya mudah-mudahan apa namanya tarifnya nggak diturunkan lagi gitu. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya. Saya ingin nanya Iya. ke Mas Nailul sih. Hmm. Eh, kita lihat platform itu ada cuma sekarang ya jumlahnya sebelah hitungan jari lah ya. Itu sebenarnya secara praktek bisnis mereka itu sebenarnya fair enough nggak sebenarnya? Ya. Apa mereka terlalu kontrol? Dimana mereka tahu aturannya nggak terlalu banyak kayak gini, ya bukan nggak terlalu detail dan nggak mengikat juga. Mereka ya bisa bukan hanya PJ ya, tapi mereka bisa mendrive lebih banyak. Ya, yang pasti gini Mas, ini kan kita ada ekosistem gitu kan. Ekosistem itu kan nggak boleh dilupakan satu pun gitu kan. Ada platform, ada mitra, ada konsumen, ada tenan dan sebagainya. Nah, ini kan kalau kita lihat platform itu juga mempunyai jasa juga gitu kan. Tadi disebutkan juga terkait dengan buffer dan sebagainya. Mitra pun juga mempunyai jasa juga gitu terhadap, tanpa mitra kan platform nggak bisa jalan juga gitu kan. Ya kan, tanpa konsumen juga nggak bisa jalan juga gitu. Jadinya ini memang harusnya setara tadi, yang tadi saya sampaikan setara tadi. Nah, ketika memang kalau kita lihat, ya bisa kita bilang sebenarnya jumlah pemain itu ideal atau tidaknya kan juga sangat-sangat subjektif ya. Kita bisa bilang mungkin 5 itu ideal, tapi ke 5-5-nya kolusi juga sama saja bohong gitu. Nah, yang penting adalah bagaimana membuat aturan itu bisa melindungi ekosistemnya. Ekosistemnya tuh misalkan tadi Pak Agung sampaikan 8%. 8% itu kan juga harus dijalan juga. Itu bagaimana cara pengaturannya seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat Pak Agung, ini selalu saya sampaikan ketika berkaitan dengan potongan ya. Yang diatur sama Permenhub itu adalah fixed cost. Fixed cost itu artinya gini. Ketika narik penumpang ya, itu yang dihitung tuh fix. Kalau minimal 10.000 per kilonya, itu ada lagi dan sebagainya. Itu kan fixed cost kan sebenarnya. Nah, potongan itu adalah bagian ke platform. Nah, kalau yang ditetapkan itulah potongan, terus kemudian platform itu dia diatur sama menggunakan ad valorem percentage, itu nggak match sebenarnya. Makanya saya pernah sampaikan ke pemerintah gitu kan, bisa nggak sih diubah gitu? Diubah tuh hal gini, potongan itu dia sifatnya fix, sama seperti yang dia ada di driver. Nah, itu lebih fair gitu kan. Ketika dia misalkan driver tuh 10.000 gitu kan, terus potongannya 20% gitu kan, terus dikurangin 15%. Nah, yang berkurang tuh kuenya, bukan yang bertambah itu dari sisi pendapatan mitranya. Nah, itu yang selalu saya sampaikan gitu kan. Nah, makanya ketika kita ingin menaikkan ini pendapatan dari mitra, itu ya mau nggak mau harus menaikkan dari sisi tarifnya. Tarifnya tuh dari 2022 itu nggak naik, Mas Yos. Itu tuh nggak naik. Makanya kita pikir ini seharusnya udah naik loh tarifnya. Tarifnya tuh udah naik gitu. Nah, makanya inilah yang kita kampanyekan kemarin gitu. Nah, ketika potongan itu 8%, saya nggak paham Pak Prabowo mendapatkan insight dari siapa gitu kan. 8% dan sebagainya. Nah,
Yang jadi masalah adalah 8% pun atau tarif potongan itu di luar biaya platform. Benar kan, Pak Agung? Betul. Anda ada tambahan lagi Pak biasanya. Iya. Jadi bayangkan ketika itu dibuat seolah-olah 8%, seolah-olah pro ini. Tapi yang lainnya nggak ada aturan yang jelas. Nggak make sense sebenarnya. Makanya kita perlu sebenarnya aturan ini diperjelas, batasnya seperti apa, minimum perlindungan sosial seperti apa, bagaimana cara menentukan tarifnya dan sebagainya. Itu harusnya jelas dan memang dibuka ke publik bagaimana pembahasannya. Saya nggak yakin teman-teman di driver ini diajak langsung sama regulator untuk menyampaikan undang-undangnya. Saya nggak yakin karena bagaimanapun juga di situ banyak juga fraksi-fraksi juga Pak ya di itu ya. Nah, Salah banyak. nah inilah yang memang kita harus apa ya istilahnya ya kita harus sadar bahwa kebijakan publik yang baik itu berasal dari cara mendengar yang baik dari masyarakat. Pemerintah kita itu tidak mempunyai kemampuan mendengar yang baik. Makanya kalau kita Tuli lihat gitu Pak ya. apa? Tuli gitu ya. Kurang baik sama tuli gitu. Iya, kemampuan mendengarnya itu kurang baik karena mereka sifatnya adalah top down, top down, top down. Iya. Saya mau ini, saya mau A, saya mau B sama saya mau C. Pak, Diajak karena, ngomong karena Kak. kita dipimpin militer Pak. Apa? Karena kita dipimpin militer. Salah satunya karena itu, karena kita kan ada sistem komando kan sekarang. Oke. PMBG sekian, BG sekian gitu. Nah, saya tadi menarik soal bagaimana pemerintah bisa mengincas di dalam BPJS Kesehatan. Saya baca di ILO terbaru dan beberapa itu memang harusnya bukan cuma pemerintah yang bisa mengincas dalam hal ini ya, hal untuk melindungi BPJS Kesehatan para mitra ya. Platform juga harusnya ada tanggung jawab di situ. Platform ada tanggung jawab di situ, makanya itu yang harus dijelaskan juga. Kalau misalkan nih Pak, misalkan kalau kita lihat untuk yang jawara dan sebagainya itu diatur, tapi semuanya diberikan seperti yang sama. Misalkan pemerintah incas 50%, platform tergantung kriterianya dan sebagainya, itu lebih adil. Tapi sekarang kan yang paling bawah tuh mau sakit kek, mau apa kek, kalau nggak ada BPJS Kesehatan tanggung sendiri gitu. Nah, Itu kan nggak boleh. Saya ada Sebenarnya. minimum apa tadi yang ILO bilang minimum Iya, minimum perlindungan sosial. sosial tuh Iya, terpenuhi. social safety net itu ada Mau harus berapapun terpenuhi gitu. tingginya, Harus terpenuhi gitu. Itu yang kita perjuangkan sebenarnya. Kita udah diatur undang-undang Pak bahwa seluruhnya itu seluruh rakyat Indonesia itu wajib memiliki jaminan sosial. nah, Udah undang-undang dasar, Undang-undang Jadi, dasar. tinggal ya tadi saya sebut bahwa ini tanggung jawab pemberian jaminan sosialnya ada di presiden gitu karena ini perintah undang-undang dasar bahwa negara itu harus menyediakan jaminan sosial untuk seluruh penduduknya. Jadi ya bukan menyediakan yang begal. Oke, pertanyaan Nggak diatur dalam undang-undang. Oke, let's say misalnya perlindungan kesehatan udah Ya, aman lah, ya, gitu ya, karena emang bisa ya, minimal pas 3 gitu ya, ada dibayar semua lah, tagihan, ya. terus iuran dibayarkan. Tapi kita lihat 12 tahun lalu masa bulan madunya Pak Agung itu kan banyak lah dia terima. Sekarang untuk UMR pun lebih dari 12 jam ya Pak, sehari ya. Lebih 12 jam lebih. Lebih 12 jam sehari. Itu Dan sebenarnya UMR kotor itu ya, ya, belum bensin keluarnya belum ya. Sustainability-nya itu dari sebuah bisnis. Ini kita juga mengajak ngomong untuk platform-platform ataupun para orang-orang yang pengen berkecimpung ekonomi digital. Itu nggak hanya si online riding sih. Kemarin juga ngobrol orang yang kerjanya live itu, ternyata yang live TikTok, live apa itu yang jualan, Ya. itu juga banyak yang dibayar based on komisi, yang laku barangnya berapa. Itu kadang-kadang juga mereka live bisa 9 jam sehari gitu ya, jualan ini apa segala macam gitu. Nah sebenarnya industri dari sisi sustainability lah apapun itu, ketika tenaga kerja, misalnya kan mereka juga bukan employee juga sebenarnya, gig ya, partner segala macam, dengan kesulitan untuk mencapai UMR itu, terus mereka bisa kaya gitu ya misalnya. Ini nggak hanya soal online riding, banyak di dunia di luar sana yang online itu yang saya juga baru tahu orang lain itu hanya ada yang dibayar 100 berapa lah sekian ribu ketika laku, tapi dia 9 jam aja sih untuk ini. Nah itu Chief Jul lihatnya gimana tuh orang yang
mengorbankan tanda kutip partner mereka, terus mereka bisa. Jadi selama ada ketidakadilan, maka akan muncul upaya-upaya untuk menghadirkan keadilan. Ya, jadi selama bisnisnya berlaku tidak adil, nanti akan di-challenge dengan bisnis baru yang lebih menawarkan lebih adil, dan orang meninggalkan platform yang tidak adil. Begini, sebenarnya cost yang dikeluarkan oleh platform itu apa sih sebenarnya? Kalau kita hitung ya, cost structure-nya apa saja yang dikeluarkan platform? Kalau menurut saya, pertama itu biaya sewa server, penggunaan server gitu ya. Kemudian biaya pengembangan aplikasi. Biaya pengembangan aplikasi itu kan cuma sekali. Maintenance kan ya nggak perlu banyak maintenance juga kan. Kalau development kan artinya bisnis baru gitu. Dan bisnis barunya juga harus dihitung-hitung dong. Saya lihat platform itu mengembangkan bisnis barunya tidak diriset dengan baik juga. Mereka asal keluarkan duit, mengembangkan bisnis baru, akhirnya tutup. Kan banyak tuh bisnis-bisnis yang sudah dikembangkan tidak berkelanjutan gitu. Dan artinya mereka tidak mendesain secara baik bisnis barunya. Itu menimbulkan kerugian, dan kerugian itu dibebankan ke driver. Padahal yang salah dalam menetapkan kebijakan bisnisnya di mereka tuh, di level pusat, di level di level pengambil keputusan di manajemennya. Nah, ada ketidakprudenan dalam mengembangkan bisnis di digital, di platform digital. Itu pertama. Itu menyebabkan cost inefisiensi di platform digital, yang menyebabkan biayanya banyak, termasuk rekrutmen ahli-ahli IT yang sebenarnya belum tentu dibutuhkan. Gitu. Jadi mereka jor-joran merekrut ahli IT yang belum tentu. Jadi mereka fokusnya adalah mengembangkan sisi teknologinya, bukan mengembangkan bisnisnya. Itu faktor kesalahan mereka. Jadi akan ada seleksi alam ya. Akan seleksi alam itu akan, selama ada ketidakadilan, akan men-challenge. Jadi kalau kita lihat cost structure tadi, ada biaya sewa server, kemudian menurut saya yang menentukan itu kan sebenarnya sewa servernya. Kalau pengembangan aplikasi harusnya nggak besar itu, harusnya ya. Kecuali mereka explore terus teknologi baru yang sebenarnya nggak dibutuhkan orang lapangan, itu yang menyebabkan cost mereka besar, karena memang isinya orang-orang teknologi kan, orang-orang. Jadi diadakan teruslah proyek-proyek teknologi yang akan membebani cost structure mereka. Tapi harusnya cuma dia di awal saja harusnya dia beban teknologinya. Selanjutnya dia biayanya adalah sewa server, kemudian customer service, dan itu kan biaya bulanan, bukan biaya per transaksi. Itu cost-nya kan bulanan, bukan konstruksi. Jadi saya ingin ada yang men-challenge, menawarkan paket langganan bulanan untuk ride hailing. Saya kan orangnya tinggalkan itu Gojek sama Grab. Jadi cukup langganan bulanan, Bapak fokus cari uang saja gitu. Jadi bukan per transaksi dicas. Ini peluang bagi perusahaan. Silakan kembangkan teknologi baru yang langganannya adalah bulanan. Orang akan tinggalkan itu Gojek sama closing statementnya dari Chief Jul. Ya. Ini biar terus berkeadilan ini, industri digital kita, ekonomi kita harus seperti apa? Baik. Ya, pertama tata kelolanya harus diperbarui. Tata kelola itu kan adanya regulasi yang jelas. Ya. Sekarang di mana kue bisnis ini sekarang udah mencapai 3,7 miliar US dollar per 2025, nilai market dari ride hailing di Indonesia. Artinya terus membesar dalam 10 tahun terakhir, tapi regulasinya tidak clear. Regulasinya jelas. Adanya regulasi di level peraturan menteri, dan baru yang akan dirilis peraturan level presiden. Harusnya ini undang-undang. Ini harus dibenahi oleh negara. Ini harus diatur di level undang sehingga bisa memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau nggak diatur dengan begitu, ya kita, padahal kan ini kita ini kan ekonomi formalnya makin mengecil, ekonomi informalnya makin membesar. Sementara ekonomi informal kita nggak diatur secara baik dan tidak dilindungi ekosistem oleh negara. Itu kesalahan yang besar menurut saya. Oke, dari Mas Nailul. Iya. Tahu sebenarnya ya tadi pertanyaan yang sama dengan Chief Jul, berkeadilan dan ekonomi
dan lebih besar lagi bawa lagi juga ke ekonomi digital, nggak hanya Yang pasti gini, kita tidak boleh menutup mata juga bahwa teknologi itu kan juga sudah mulai berjalan dan memang untuk ride hailing ini mempunyai juga fungsi buffernya tadi. Nah, kita harus mengakui hal itu juga. Yang kita harus dorong adalah ketika ini jadi buffer, itu harus ada kemitraan yang setara. Nah, kemitraan yang setara ini bukan hanya ditentukan oleh platform dan juga mitranya, tapi yang paling penting adalah sini kehadiran dari pemerintah seperti apa. Kehadiran pemerintah untuk menciptakan kemitraan yang setara ini, ya menurut saya itu jadi sangat penting untuk kalau kita melihat realita hari ini, di mana daya beli kita melemah, perlindungan untuk teman-teman driver juga belum merata dan sebagainya. Itu yang kita kita kampanyekan bahwa dari sisi perlindungan sosial yang minimal itu harus ada terpenuhi oleh teman-teman mitra ojek online. Kesehatan, tenaga kerja, jaminan kecelakaan kerja, kalau bisa dana pensiun seperti yang di Singapura tuh sangat bagus sekali. Nah, itu yang kita dorong sehingga ketika kita bilang ya, ini kan Pak Agung ini kan juga nggak akan terus-terusan jadi mitra gitu kan. Kita harapkan itu ketika sudah ada bukan pengalamannya cukup ya, tapi ada kesempatan untuk dia bisa berkembang lebih baik, itu kan kesejahteraan sosialnya, jaminan sosialnya itu sudah bisa terpenuhi. Tidak seperti sekarang di mana masih banyak sedikit sekali 8% kita mencatat cuma 8% dari mitra ojek online itu yang dia mempunyai jaminan kesehatan, cuman 13% yang dia mempunyai jaminan tenaga kerja, kecelakaan kerja dan sebagainya, cuman 2% yang dia mempunyai jaminan untuk kematian. Sangat rendah sekali dan inilah yang kita dorong, semuanya juga harus ada in charge di situ. Pemerintah, platform, dan juga mitra, dan juga konsumen. Itu juga harus in charge dalam menyelenggarakan lah, mewujudkan bahwa jaminan sosial bagi mitra driver itu terlaksana dengan baik. nggak viral-viral dulu ya. Enggak. Oh ya, ini menarik nih. Masalah viral-viral ini kan komentar Gubernur DKI Jakarta bilang bahwa terima kasih kepada Dishub sudah menangani walaupun sekarang viral gitu ya. Menurut saya itu harus jadi ini maksud saya pemerintah itu harus memperlakukan kasus itu bukan berdasarkan viral gitu ya. Iya. Jadi mereka harusnya bisa mendeteksi secara dini problem itu di masalahnya di mana. Kemudian harus belajar dari masalah-masalah yang ada. Itu namanya kita mengelola risiko. Jadi sebelum kejadian itu kita sudah nilai dulu risikonya apa gitu. Dan ini yang sangat lemah di pemerintah. Jadi kita ini kan sekarang No viral, no suka main justice. tangkap-tangkap ya. Suka main tangkap-tangkap. Akhirnya ujungnya pemerasan. Akhirnya ujungnya pemerasan. Ya, saya pengalaman sendiri ketika ditilang, diambil, ini bukan fitnah ya, ini pengalaman saya sendiri. Kalau ditilang misalnya, itu kan SIM ditahan, diambil pengadilan, itu di pengadilan tuh rame banget tuh calo-calo. Calonnya siapa? Ya orang ada hubungan sama orang dalam. Pasti, Pak. Iya. Biasanya begitu. Saya khawatir juga, nah ini harus dipastikan sama Pak Gubernur ya. Ada nggak calo-calo di sekitar Dishub? Ketika motor orang ditarik, mobil orang ditarik, banyak nggak calo di sana? Kalau banyak di sana itu orang dalam bermain Pak. Jadi, Ya mudah-mudahan jadi nanti buat Pak Gubernur perhatikan itu. Jadi jangan hanya melihat dari masalahnya di media sudah reda, bukan itu Pak. Jadi Bapak harus perhatikan di dalam itu ada korupsi atau enggak gitu. Itu korupsi sebenarnya itu Pak. Itu korupsi saya sebenarnya ke itu. Pak ini dulu, posting statement dulu ya. Ya. Pesan Bapak untuk, ya sekarang udah senang kan, motor udah kembali, sudah dapat motor dari bank ini ya, Pak Hotmart. Ya. Gini kan kasihnya? Iya, Pak. Oh, gitu. Oke. Pesan apa? Ya, terima kasih lah, terus juga sekarang famous, sebelum kesini diajak bikin konten di mana Pak? Tambun ya? Tambun. Nah sekarang kan udah mulai lah, udah mulai terkenal, mungkin bentar lagi ada yang banyak ajak foto. Pesan Bapak, saya ingin Bapak berpesan untuk sesama teman-teman ojol. Yang pertama dulu, apa Pak pesan buat teman-teman ojol? Kalau pesan saya sih buatnya rekan-rekan saya itu yang di jalanan, yang khusus itu ambil barang ekspres, food dan mart itu usahakan kalau memang tidak ada lahan parkir ya cari tempat lain aja.
Kalau memang harus bayar, bayar aja. Mau nggak mau ya, kalau memang jangan sampai viral seperti ini lagi gitu. Ini cukup kejadian Perkara terakhir. 2000 3000 kita nggak malas berdebat juga dengan customer, ya udahlah kita ngalah aja juga. Oke. Mungkin dari pihak aplikasi Untuk juga, aplikasi apa? buat Pesannya? aplikasi ini sama di Sub nih tolong bersinergi aja, coba bekerja sama Menyediakan menyediakan parkir. parkir di setiap apartemen, rumah sakit itu biasa udah ada sih bayar rumah sakit, tapi nggak sebagian. Untuk Mall besar besar itu juga biasanya lumayan ada. lumayan. Nah itu mungkin yang harus Dan juga dikaji pastikan ulang itu, lagi, Pak, apa namanya, ketika ada tenan yang tidak menyediakan parkir, itu harus bisa driver komplain gitu. Oh, Sekarang kan nggak ada menu komplainnya, harusnya komplain itu driver bahwa nggak disediakan parkir, saya harus bayar, sementara nggak bisa dicas juga gitu Pak. Untuk konsumer Pak, konsumen Kalau konsumen tuh jadi minimal ngerti lah, kalau dalam arti 2000 itu kan nggak bikin dia miskin Pak ya. zaman dulu tuh. Cuma dulu. Duit 1000 2000 tidak akan bikin Bapak Miskin. jatuh miskin. Betul Pak. Saya sering Sepakat. kalau dari konsumen ini sendiri kan saya sering banyak banget kalau nanti di tips baik nggak apa-apa. Oke. Untuk pemerintah Mungkin diperbaikin lagi ke depannya. Ya dari aplikasi sendiri juga sama ya, harusnya bekerja sama dengan pemerintah juga gitu. Masalah parkir ini dan di Sub juga itu harus bersinergi untuk perubahan ini semua. Karena kan ini kan aplikasi ini kan udah besar Pak. 3 aplikasi besar ini sudah bisa dibilang ekonominya Indonesia juga dari sini semua kan Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Salam buat keluarga, semangat lagi Pak ya. Salam satu aspal. Salam Seru satu juga, aspal. ya. Oke, industri ini lahirkan dari sebuah hal yang sederhana, mempertemukan pedagang, mempertemukan driver dengan konsumen, orang yang butuh kendaraan. 15 tahun berjalan, situasinya sebenarnya tidak boleh kita biar jalan di tempat tidak baik untuk konsumen ataupun untuk driver sendiri. Semoga diskusi kita malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga digital ekonomi kita semakin baik. Terima kasih Chief Jul, Pak Nailul, juga Mas Nailul lah ya, Iya. juga Pak Agung. Semangat ya Pak. Semangat. Oke, kita bertemu lagi di episode Obrol Bisnis berikutnya.